Salam bahagia, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Nias akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coachee. Saya Yulianus Lembu sebagai pengamat atau observer dari SMP Negeri 2 Sugeiadu. Saya Endra Fani Silaban dari SMK Negeri 1 Sogeyadu sebagai coach. Saya Risman Zendate dari SMK Negeri 1 Hiliduho sebagai coachee. Selamat siang Pak Hendra. Selamat siang Pak Yulianus. Bagaimana kabarnya Bapak siang ini? Puji Tuhan Pak, baik. Kabar Bapak gimana Pak? Puji Tuhan Pak, sama-sama baik dan selalu sehat Pak. Nah, baik Pak, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak untuk merencanakan kegiatan ini dengan baik, tujuan dan aspek-aspek pengembangan yang akan diobservasi ya Pak. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Jadi pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana kehadiran penuh atau presence Bapak selama coaching, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, selanjutnya Pak, untuk pelaksanaan coaching, diingat akan prinsip coaching. Jadi prinsip coaching itu Pak ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi Pak Hendra, untuk mengawali pertanyaan yang menjadi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, Pak? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presence, kedua mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, baik Pak. Jadi yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik untuk kita observasi nantinya, Pak? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Nah, baik Pak. Jadi yang menjadi pertanyaan yang terakhir yaitu indikator yang bagaimana yang diharapkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini, Pak? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya ataupun menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Nah, demikian dulu ya Pak pra-observasinya kali ini. Terima kasih, silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coach. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya Pak, silakan Pak. Selamat siang Pak Hendra. Selamat siang juga Pak Risman. Gimana kabarnya Pak Risman? Puji Tuhan Pak. Baik. Bapak juga gimana? Puji Tuhan juga Pak. Saya juga baik Pak. Pak Risman, saya dengar Pak Risman sering termenung ya. Ada apa ya Pak Risman? Ya Pak, betul. Tapi kok Bapak tahu ya? Iya Pak, saya memperhatikan di antara rekan kita guru, Bapak sering terlihat termenung. Mungkin ada permasalahan yang tengah dihadapi ya Pak. Bapak bisa sharing ke saya Pak. Ya Pak, sebenarnya beberapa hari ini saya mencari teman sharing Pak. Tapi kadang berpikir apakah ada atau siapa sih yang mau
mungkin saya lihat guru-guru yang lain agak sibuk juga, Pak. Jadi kebetulan Bapak menanyakan, berarti saya bersyukur sekali ada teman sharing yang terbuka tanpa saya minta secara langsung. Mungkin Bapak sadar dengan keadaan saya ya, Pak ya. Terima kasih banyak Pak Indra. Ya Pak, saya bisa jadi teman sharing Bapak. Nah, jadi harapannya Bapak apa ya Pak? Jadi Pak, dengan kita berdiskusi ini tentu harapan saya mendapatkan solusi yang tepat dengan permasalahan yang ada. Terus saya bisa lega dengan solusi yang akan nanti kita temukan. Jadi saya ceritakan dulu ya Pak permasalahannya kenapa saya sering termenung. Jadi beberapa hari yang lalu saya ditemui oleh orang tua murid Pak. Karena salah satu siswa saya itu dianggap sebagai pembuat onar. Tapi menurut saya memang murid itu aktif sekali. Aktifnya bukan aktif dalam pembelajaran, tapi kelakuan dia agak jahil. Dia tidak bisa melihat teman dia lalu dia ganggu. Tapi saya lihat beberapa saat saya mengajar, dia hanya mengganggu kecil saja. Namun apabila diganggu balik, maka dia akan balas lebih dari teman yang dia ganggu, Pak. Seperti itu, Pak. Oh, kira-kira apa ya Pak yang menyebabkan murid itu seperti itu Pak? Ya, Pak, mungkin ada permasalahan di luar sekolah, terus mungkin saya kurang perhatian sama dia, Pak. Karena mungkin murid saya terlalu banyak, sehingga saya kurang fokus ke dia, Pak. Jadi kalau ada yang laporin tentang dia, maka saya tuh the point aja, Pak. Saya akan bilang, kenapa kamu? Kenapa ini? Ada apa ini? Jadi saya nggak pernah nanya apa di balik yang dia perbuat itu, Pak. Jadi itu permasalahan saya saat ini, Pak. Makanya saya bingung apa yang harus saya lakukan seperti itu, Pak. Jadi itu permasalahannya ya Pak. Mungkin kurang perhatian juga dari orang tuanya Pak, sehingga kelakuannya seperti itu mungkin ya Pak. Jadi kalau menurut Pak Risman nih, solusinya gimana ya Pak? Apa sudah ada yang dilakukan Bapak? Rencana saya sih, Pak, pertama mungkin saya akan panggil orang tua dulu. Saya akan berdiskusi dengan orang tuanya dan juga saya akan panggil murid tersebut nantinya, Pak. Saya akan mengenal dia lebih dekat. Mungkin apa yang dia dapatkan dari rumah itu berefek di sekolah. Jadi seperti itu, Pak. Saya ingin berbincang-bincang lah, Pak, dengan orang tuanya terus di dalam pembelajaran nantinya. Saya juga akan lebih fokusin dia, tapi bukan berarti yang lain tidak diperhatikan ya. Mungkin di sini saya akan lebih memperhatikan dia. Apa sih yang membuat dia terlihat seaktif itu? Mungkin agak lebih ekstra lah Pak sama dianya ini. Kalau dari segi waktu Pak, kira-kira pelaksanaan rencana itu kapan ya Pak bisa Bapak lakukan? Mungkin kalau untuk memanggil orang tua, saya akan berkomunikasi dulu dengan orang tuanya. Apakah di dalam beberapa hari ini orang tuanya bisa datang ke sekolah? Apakah ada waktu? Untuk yang muridnya sendiri, kemungkinan saya akan mulai hari ini atau besok. Mungkin saya akan melihat sifat-sifat dia, apa perbuatan dia. Kemudian saya buat catatan kecil apa yang dia lakukan setiap harinya, kemudian bisa saya analisis ini. Kemudian saya catat kelakuan murid tersebut dan saya konsultasi dengan orang tuanya. Jadi begitu kira-kira Pak. Iya. Kalau dari segi pembelajaran saat ini Pak, gimana dia di kelas ya Pak? Iya Pak, ini juga salah satu masalahnya Pak. Pembelajaran dia agak lambat. Karena mungkin dia tadi sibuk dengan sikap dia. Jadi kalau teman sudah selesai,
dia bingung. Dia bingung, pingin selesai juga. Padahal dia tidak memperhatikan atau katakanlah kurang fokus juga. Mungkin karena dia tidak bisa diam, makanya dia lakukan seperti itu, Pak. Mungkin kalau dari segi orang tua bisa jadi sedikit susah, Pak. Tapi kalau dari segi kita guru harus ekstra seperti saran Bapak tadi. Harus ekstra dengan muridnya. Lalu Pak, di kelas pembelajaran ke dia sama dengan murid yang lain Bapak lakukan. Ya Pak, selama ini masih sama Pak. Apa yang didapatkan satu orang, itu yang didapatkan oleh murid yang lain. Mungkin seharusnya saya bedakan ya Pak. Bukan dibedakan Pak, tapi disesuaikan dengan minat dan potensi murid kita itu Pak. Murid kita ini kan aktif sekali. Maka kita sesuaikan juga dengan strategi yang kita gunakan dalam pembelajaran. Gitu Pak. Iya Pak. Jadi Pak, apa komitmen Bapak ke depannya Pak? Baik Pak, mungkin ke depan saya lebih ekstra lagi, lebih siap lagi, lebih meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dalam mempersiapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan kepada murid. Apalagi dengan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di sekolah dan di kelas khususnya. Begitu Pak. Bagus sekali kok Pak komitmen dan rencana Bapak ke depannya. Bapak hebat. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Demi kemajuan murid-murid kita ini Pak. Ya Pak, terima kasih berkat Bapak saya dapat menemukan solusi atau permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Selamat siang Pak Hendra, tadi Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Pak Risman. Iya Pak, selamat siang Pak. Iya Pak, saya tadi sudah melakukannya dengan Pak Risman Pak. Sebelum penutupannya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan tadi Pak pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan tadi? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak. Nah, baik Pak Hendra, menurut saya sebagai observer tadi pada proses coaching tadi Pak Hendra dan Pak Risman sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta dan Pak Hendra juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Risman sehingga Pak Rismannya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan tadi coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Jadi yang menjadi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan siang ini? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Oh, baik Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya Pak, observasi kita hari ini semoga bermanfaat. Jadi saya tutup ya Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak.